Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Jannah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman. Pertanyaan yang pertama dari Siti Sumiati. Tolong berikan satu contoh kebudayaan di masyarakat yang menurut Anda mengalami evolusi. Nah, menurut saya kebudayaan di masyarakat yang mengalami evolusi adalah tempat tinggal atau rumah. Nah, tempat tinggal atau rumah adalah contoh yang pertama mengalami evolusi kebudayaan dalam masyarakat. Karena apa? Karena rumah yang dulunya terbuat dari tanah sekarang menjadi terbuat dari semen. Terus pertanyaan yang kedua dari Emi Rensiana Emma Liwun. Makhluk beradab itu kan manusia senantiasa menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, dan sebagainya. Yang saya mau tanyakan adalah jika seorang manusia tidak mentaati atau tidak menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, tetapi dia lebih menjunjung tinggi adat istiadat, apakah manusia itu disebut makhluk beradab? Nah, menurut saya tidak dikatakan sebagai manusia beradab. Karena dalam pengertian dalam manusia beradab itu kita harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, dan nilai-nilai kehidupan yang berada dalam masyarakat untuk mencapai ketenangan, ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian dalam bermasyarakat gitu. Yang ketiga, pertanyaan dari Jimmy Rizaldo. Jelaskan apa hubungan materi yang Anda sampaikan dengan dunia pendidikan. Nah, di sini menurut saya materi yang saya sampaikan dengan dunia pendidikan itu sangat berkaitan. Karena kita sebagai calon guru, kita harus mempunyai adab agar kita menciptakan generasi yang beradab. Nah, di dalam materi yang saya jelaskan manusia dan peradaban, di sini sudah dijelaskan tentang manusia sebagai makhluk beradab dan manusia adab, evolusi kebudayaan dan wujud peradaban dalam sosial budaya. Nah, makanya kita sebagai calon guru kita harus mempunyai adab dan mengetahui dan menaati peradaban di dalam masyarakat, apalagi di dalam dunia pendidikan. Jadi kita harus benar-benar mempunyai adab itu. Sangat penting ya adab itu dalam dunia pendidikan. Terus pertanyaan yang keempat dari Dorcas Lalitimbu. Evolusi pada masyarakat itu ada dua, yaitu produk transportasi dan bahasa. Pertanyaan saya, tolong jelaskan dua produk dan berikan contohnya. Yang pertama adalah transportasi. Transportasi itu adalah penemuan roda transportasi ya, yang digunakan untuk mengangkat benda berat yang dikaitkan pada pohon. Nah, kemudian disambung dengan kereta. Nah, dengan beriringnya zaman, maka terbuatlah mobil yang ada pada saat ini. Terus yang kedua adalah bahasa. Bahasa pada zaman prasejarah itu menggunakan bahasa lisan, terus isyarat dan simbol. Bahasa lisan yang digunakan pada zaman prasejarah adalah bahasa Austronesia. Gitu, Kak. Terus pertanyaan yang kelima dari Octavianus Bulu Ngongu. Pada masyarakat yang beradaban tinggi, problem apa saja yang dihadapi? Nah, di sini dalam bermasyarakatan ada 4 problem. Yang pertama adalah kemajuan komunikasi. Yang kedua adalah kemajuan iptek. Yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan demografi.
Yang keempat adalah era globalisasi meningkatkan kerjasama, terus arus lalu lintas perdagangan. Adanya saingan atau persaingan dan kualitas sumber daya manusia. Pertanyaan selanjutnya yang keenam dari Farida Dapa. Apa hubungan evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya? Nah, peradaban itu kan merupakan tahapan evolusi budaya yang berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikir manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Nah, peradaban itu juga dapat dinilai dari tingkat pendidikan, terus kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan. Jadi, peradaban itu adalah hasil dari evaluasi budaya. Terus pertanyaan yang ketujuh dari Ferniana Bulu. Jelaskan organisasi apa yang dibuat pada masa itu. Nah, organisasi yang terbuat pada masa prasejarah adalah organisasi sosial. Nah, organisasi sosial ini adalah organisasi yang dibuat pada zaman prasejarah. Gitu. Terus pertanyaan yang terakhir dari Kak Monika. Apakah peradaban itu sangat penting bagi manusia? Nah, peradaban itu menurut saya sangat penting bagi manusia karena peradaban itu merupakan cikal bakal dalam dunia modern pada saat ini. Nah, peradaban itu juga akan menciptakan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian dalam bermasyarakat. Makanya peradaban itu sangat-sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, mungkin cukup sekian jawaban yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mau minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.